Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Miftah Huda dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di video ini kita akan membahas tentang kasus pembocoran data rekam medis pasien di era pandemi. Kita akan coba untuk melihat kronologinya dan kita akan coba untuk mengaitkan dengan regulasi terkait rekam medis. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, mungkin di video ini akan minim menggunakan grafik ataupun ilustrasi karena saya mengusung konsep esai video. Jadi selamat menonton. Berbagai undang-undang, regulasi ataupun aturan yang mengatur rekam medis dalam hal pelepasan informasi, hak akses kepemilikan, bahkan sampai pidana bagi yang mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, sampai sudah diatur hukuman pidananya bahkan sampai denda 1 triliun lebih. Semua regulasi dan aturan ini sudah disusun dan didesain sedemikian rupa untuk menjaga keamanan data rekam medis milik pasien agar tetap terjaga, tetap aman. Tapi apakah dengan semua regulasi yang telah disusun serapi ini, apakah benar-benar sudah menjamin keamanan data rekam medis milik pasien? Mengutip dari website resmi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, kenyataannya bisa kita lihat pada tahun 2022 terjadi pembocoran data rekam medis pasien COVID-19 sebanyak 720 GB data disebarluaskan, terjual bebas di Reddit forum, tentu secara ilegal. Nah, di video ini kita akan coba menyinggung mungkin bisa dibilang salah satu dari 720 GB data tersebut, yaitu kasus pembocoran data pasien oleh Dr. Jane S.P.R.A.D. Ketika data seorang pasien itu bocor ke publik, pasien akan mengalami kerugian imaterial dan material. Material seperti halnya penipuan, pencurian identitas, bahkan sampai pengajuan klaim secara ilegal. Kalau imaterial, malu, rasa cemas, bahkan sampai mendapat perlakuan diskriminasi dari lingkungan setempat. Dan dampaknya bagi SDM kesehatan itu sendiri atau tenaga kesehatan, kehilangan kredibilitasnya, dicabut izin praktek, atau bahkan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan aturan yang menjerat. Dan kalau untuk dampak bagi fasilitas kesehatan, tentu kehilangan kredibilitas, kehilangan kepercayaan dari pasien, yang nantinya berujung ke penurunan jumlah kunjungan pasien. Dalam kasus ini, Dr. Jane S.P.R.A.D. secara sadar dan tahu melakukan publikasi rekam medis milik pasien tanpa seizin pasien melalui sosial media Facebook. Nah, di kasus ini Dr. Jane dianggap telah melanggar Kode G pasal 16. Apa itu Kode G? Jadi Kode G adalah kode etik kedokteran Indonesia. Di pasal 16-nya telah disebutkan bahwa setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia. Dalam kasus ini, Dr. Jane telah melanggar Kode G pasal 16. Pasal 16 yang telah disebutkan tadi dan beberapa regulasi yang terdapat di jurnal. Di antaranya yaitu seperti Permenkes nomor 269 tahun 2008 pasal 10 yang menyatakan bahwa kerasan rekam medis wajib dijaga oleh tenaga medis dan Fasiankes. Terus kemudian di Permenkes nomor 36 tahun 2012 pasal 6 menyatakan bahwa pembukaan rekam medis harus atas persetujuan pasien. Di pasal 9, identitas pasien hanya boleh dibuka kepada pihak yang berwajib dalam kasus penyakit menular. Nah,
Di kasus ini, Dr. Chen telah melanggar beberapa aturan tadi dengan membuka, menyebarluaskan, mempublikasi data rekam medis pasien secara rinci melalui platform sosial media Facebook. Lalu bagaimana agar hal yang serupa tidak terulang kembali? Yang pertama, tentu penegakan regulasi. Aturan harus benar-benar dijalankan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Terus yang kedua, meningkatkan keamanan data. Ini seperti meningkatkan enkripsi dan memperketat kontrol akses terhadap data rekam medis pasien. Terus yang ketiga yaitu membangun integritas tenaga kesehatan. Seharusnya setiap tenaga kesehatan memiliki kesadaran etis dan moral bahwa kepercayaan pasien merupakan amanah yang harus dijaga. Sekian, saya Miftahul Huda pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.